Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai vaksin hepatitis B. Selamat menyaksikan. Berikut anggota kelompok dari kelompok 1. Apa sih hepatitis B itu? Jadi, hepatitis B adalah penyakit infeksi hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B atau HBV. Hepatitis B ini dapat bersifat akut dan juga kronik. Akut berarti terjadi dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah pertama kali terpapar oleh virus HBV. Jadi, ciri khasnya itu bersifat sementara, yang berarti sistem imun masih dapat melawan virus dengan sendirinya sehingga masih dapat sembuh total tanpa menjadi kronis. Yang kedua, hepatitis B bersifat kronis, yang berarti berlangsung lebih dari 6 bulan karena virus tidak berhasil dieliminasi oleh sistem imun. Adapun gejala klinis dari hepatitis B akut seperti mual, muntah, nyeri kepala, dan malaise yang diikuti dengan jaundice atau penyakit kuning yang muncul setelah 1-2 minggu. Saat timbul ikterus ataupun jaundice atau penyakit kuning, umumnya gejala klinis membaik. Pada kasus hepatitis B akut, 90% mengalami resolusi dan 10% menjadi hepatitis B kronik. Nah, hepatitis B kronik umumnya memiliki gejala yang bersifat asimptomatik. Gejala klinis yang mungkin timbul adalah anoreksia menetap, penurunan berat badan, kelelahan, hepatosplenomegali, artritis atau radang sendi, vaskulitis, glomerulonefritis, miokarditis, meilitis, transversa, dan neuropati perifer. Selanjutnya adalah proses pembuatan vaksin hepatitis B dengan metode rekombinan DNA. Yang pertama, identifikasi antigen. Gen yang mengkode antigen permukaan hepatitis B atau HBsAg diisolusi, di mana HBsAg ini adalah komponen yang memberikan perlindungan terhadap virus hepatitis B. Selanjutnya, gen HBsAg ini dimasukkan ke dalam vektor ekspresi yang dapat menghasilkan antigen dalam jumlah yang besar. Nah, vektor ini kemudian dimasukkan ke dalam sel ragi Saccharomyces cerevisiae. Kemudian, sel ragi yang telah direkayasa genetik ditumbuhkan dalam fermenter menggunakan media fermentasi kompleks yang mengandung ekstra ragi seperti pepton kedelai, dekstrosa, asam amino, dan garam mineral. Kemudian, setelah proses fermentasi selesai, sel ragi dihancurkan untuk melepaskan HBsAg, di mana antigen ini kemudian dipisahkan menggunakan kromatografi interaksi hidrofobik dan kromatografi eksklusi ukuran. Selanjutnya adalah pemurnian ABSAg yang dimurnikan hingga lebih dari 99% menggunakan metode fisik dan kimia. Antigen ini dirakit menjadi partikel lipoprotein berdiameter 22 nanometer. Lalu formulasi vaksin antigen yang telah dimurnikan dicampur dengan alum atau kalium aluminium sulfat untuk membentuk vaksin yang mengandung adjuvan aluminium hidroksifosfat AMOF. Vaksin ini tidak mengandung DNA ragi yang terdeteksi dan hanya mengandung kurang dari 1% protein ragi. Lalu dilakukan pengujian kualitas setiap batch vaksin yang diuji untuk keamanan, kemurnian, identitas, dan potensi. Pengujian dilakukan menggunakan berbagai metode kimia, biokimia, dan fisik, termasuk uji imunogenitas pada tikus. Yang terakhir adalah pengemasan vaksin hepatitis B yang disiapkan dalam bentuk suspensi steril untuk injeksi intramuskular, di mana formulasi tersedia untuk berbagai kelompok usia seperti anak-anak, remaja, dewasa, dan pasien dialisis. Pengobatan vaksin hepatitis B atau pemberian vaksin hepatitis B, di mana vaksin hepatitis B ini disuntikan ke otot secara intramuskular. Penyuntikan ini hanya dilakukan oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter di fasilitas kesehatan, di mana untuk dosis pada usia 18 atau lebih dari 18 tahun, di mana 0,5 sampai 1 mili sebanyak 3 kali. Jadwal pemberian vaksin dihitung dengan awal bulan sebagai dosis pertama, diikuti dengan bulan ke-1 dan bulan ke-6. Untuk bayi ataupun anak-anak, 0,5 mili sebanyak 3 kali. Untuk vaksin hepatitis primer, dosis pertama diberikan segera setelah bayi lahir. Dosis selanjutnya diberikan pada usia 2-3 dan 4 bulan. Vaksin hepatitis B booster diberikan mulai usia 18 bulan. Vaksin hepatitis B bekerja dengan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan virus hepatitis B tanpa menyebabkan infeksi.
Vaksin ini akan mengandung antigen permukaan virus, yaitu hepatitis B surface antigen, yang diproduksi melalui teknologi DNA rekombinan. Umumnya, antigen ini dihasilkan oleh sel ragi atau Saccharomyces cerevisiae yang telah dimodifikasi secara genetik. Gen ini mengkode HBsAg disisipkan ke dalam DNA plasmid ragi, sehingga ragi dapat memproduksi antigen dalam bentuk partikel mirip virus, yang menyerupai struktur virus namun tidak mengandung materi genetik sehingga tidak menimbulkan infeksi. Setelah vaksin disuntikkan ke dalam tubuh, antigen HBsAg dikenali sebagai zat asing oleh sistem kekebalan. Sel penyaji antigen atau APC seperti sel dendritik akan menangkap dan memproses HBsAg, lalu menyajikannya melalui molekul MHC kelas 2 kepada sel T helper atau CD4+. Sel T helper yang teraktivasi akan kemudian melepaskan sitokin untuk mengaktifkan sel B. Sel B teraktivasi akan berferensiasi menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi spesifik terhadap HBsAg. Antibodi ini dapat mengenali dan menetralkan virus hepatitis B jika tubuh terpapar di masa mendatang. Selain itu, vaksin ini juga merangsang pembentukan sel memori B dan T yang memungkinkan terjadinya respon imun sekunder yang lebih cepat dan efektif jika terjadi infeksi ulang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penggunaan vaksin hepatitis B. Pertama, vaksin ini diberikan secara intramuskuler, di mana untuk bayi sendiri disuntikan di bagian paha, dan pada orang dewasa disuntikan di otol deltoid atau otot di lengan atas. Nah, jadwal pemberiannya ini juga sangat penting, yang dimana untuk bayi itu diberikan saat usia 0, 1, dan 6 bulan, dengan dosis pertama sebaiknya 24 jam setelah dilahirkan. Yang kedua, untuk dewasa itu yang belum pernah divaksin, jadwalnya sama, yaitu 0, 1, dan 6 bulan sejak dosis pertama. Nah, vaksin ini sangat penting karena bisa mencegah infeksi virus dari hepatitis B yang menyerang hati. Vaksin ini dapat diberikan mulai dari bayi hingga dewasa, terutama pada kelompok berisiko tinggi seperti tenaga kesehatan dan orang yang pasangannya positif HBV. Baik, saya Nania Katrina akan melanjutkan presentasi berikutnya mengenai salah satu contoh vaksin hepatitis B yang ada di pasaran, yaitu vaksin hepatitis B rekombinan dari Bio Farma. Nah, vaksin ini digunakan untuk mencegah infeksi virus hepatitis B dan bisa diberikan ke anak-anak maupun dewasa. Vaksin ini mengandung HBsAg 20 mikrogram, aluminium sebagai adjuvan, dan timerosal sebagai pengawet. Nah, vaksin ini dibuat dengan teknologi DNA rekombinan sehingga aman karena tidak mengandung virus hidup. Harganya itu sekitar 335.000 di klinik dan 385.000 untuk layanan home service. Perlu diingat, vaksin ini tidak melindungi dari hepatitis A, C, atau virus hati lainnya. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai informasi vaksin HBV. Vaksin ini sebaiknya tidak diberikan kepada pasien yang hipersensitif terhadap salah satu komponen vaksin. Vaksin juga sebaiknya tidak diberikan pada pasien yang terinfeksi demam berat. Namun, adanya infeksi trivial bukan sebagai kontraindikasi. Interaksi obatnya, karena HBV adalah produk yang diinaktivasi dan tidak menginfeksi, pemberian bersamaan dengan vaksin yang dimatikan lainnya tidak mengganggu respon imun terhadap vaksin-vaksin yang diberikan, tetapi harus diberikan dengan jarum suntik yang terpisah dan pada tempat yang berbeda. Perhatian yang harus diperhatikan dalam penggunaan vaksin HBV. Karena efek antigen terhadap perkembangan janin belum diketahui, vaksin tidak dianjurkan untuk pemberiannya kepada ibu hamil. Namun, vaksin kepada ibu hamil dapat dipertimbangkan untuk mencegah hepatitis B dalam keadaan risiko tinggi. Vaksin juga tidak boleh diberikan secara intravena pada pasien dialisis dan orang yang mempunyai kelemahan sistem imun. Konsentrasi antibodi mungkin tidak cukup setelah vaksin dasar biasa, karena itu diperlukan pemberian vaksin yang berulang. Vaksin juga tidak boleh diberikan pada daerah gluteal dan intradermal karena tidak akan memberikan respon yang optimal. Berikut untuk kelebihan dan juga kekurangan dari vaksin hepatitis. Yang pertama, untuk kelebihannya, efektivitasnya yang tinggi dan meningkatkan antibodi. Menurut beberapa penelitian, pemberian vaksin hepatitis B dapat meningkatkan kadar antibodi anti-HBs hingga 100% dalam 6 bulan setelah vaksinasi, menandakan respon imun yang sangat baik. Yang kedua, pelindungan jangka panjang. Vaksin ini memberikan pelindungan jangka panjang terhadap infeksi hepatitis B untuk mencegah infeksi kronis yang berisiko menyebabkan sirosis dan juga kanker hati. Yang ketiga, mencegah penyebaran virus. Dan keempat, mengurangi risiko komplikasi serius. Dan yang terakhir,
aman dan efek samping yang ringan. Vaksin hepatitis B ini umumnya aman dan dengan efek samping yang ringan dan lokal seperti nyeri di tempat suntikan. Dan untuk kekurangannya, yang pertama tidak menyembuhkan infeksi yang sudah ada. Vaksin hepatitis B ini bersifat mencegah dan tidak dapat menyembuhkan infeksi hepatitis B yang sudah terjadi. Yang kedua, respon antibodinya yang tidak optimal pada sebagian orang. Ada beberapa antibodi non-reaktif sehingga perlindungannya kurang optimal. Dan yang terakhir, keterbatasan dan ketersediaan distribusi dari vaksin.